Hello everyone, welcome to our channel in Mastering English course. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari kata sandang. Untuk kata sandang, seperti yang kita sudah pelajari, terbagi menjadi dua. Yang pertama kata sandang tak tentu, yang kedua kata sandang tertentu. Tertentu dalam hal ini bisa juga diganti atau sama dengan artinya pasti. Untuk pembahasan kali ini kita lanjutkan mengenai khusus kata sandang tertentu atau the. Ya, sekali lagi, the dapat juga diartikan tertentu atau pasti. Baik, kata the dalam suatu artikel atau kata sandang juga sama diletakkan sebelum kata benda. Ya, sebelum kata benda atau in front of a noun. Nah, seperti contohnya di sini bagaimana mengenai pemakaian the dalam suatu kalimat. Biasanya dalam kalimat-kalimat yang memiliki dua frase, ya, dua kalimat. Seperti contoh I have a book. Jadi dalam kalimat yang pertama, kata benda ini sudah disebutkan. Maka untuk melanjutkan noun a book, jadi disebut dua kali ya. I have a book, lalu kita tambahkan the, jadi the book is very interesting. I have a book, the book is very interesting. Ini salah satu bagaimana cara melihat penggunaan the dalam suatu kalimat. Contoh lain, jadi subjeknya atau sini kita perhatikan menggunakan si, ya. Dalam hal ini juga termasuk untuk keterangan kalimat yang mengenai bendanya sudah disebutkan. Ya, jadi dalam kalimat keduanya bagaimana the digunakan untuk menerangkan pada benda yang pertama, yaitu si. Jadi dilanjutkan dengan the new dalam benda pada terangannya, pada keterangan yang mengikutinya. Lalu I am reading a book. The book is interesting. I can put it down. Ini juga salah satu penjelasan untuk bagaimana benda the book di sini. Di sini the book merupakan kata benda yang menggunakan the. Ya, perhatikan kalimatnya, maka booknya disebutkan di kalimat berikutnya. Inilah salah satu bagaimana caranya kita menggunakan the pada kata-kata benda. Paham ya rekan-rekan ya? Sekali lagi, I am reading a book. A book. Booknya sudah disebutkan, lalu kita sebutkan dua kali dengan yang keduanya kita gunakan the. The book is interesting. I can put it down. Lalu bagaimana penggunaan di yang lainnya untuk the? The digunakan juga sebelum kata-kata benda yang unik dan untuk nama-nama alat-alat musik. Misalnya contoh, the guitar, the piano, sun, the moon, and the rainbow. Ya, the sun, the moon itu adalah unik ya. Jadi benda yang hanya ada satu atau satu-satunya. The sun, the moon, the rainbow. Paham ya? Jadi digunakan sebelum kata-kata benda yang unik. Ya, unik di sini
sebagai contoh tadi, yaitu the sun, the moon, and the rainbow. Kalau untuk the gitar itu penggunaan the pada alat musik ya. Untuk selanjutnya digunakan juga sebelum kata-kata benda. Ya, seperti kata-kata benda dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan geografis ya. Jadi sebelum kata-kata benda yang berhubungan atau berkaitan atau yang merupakan benda-benda geografis ya. Sebagai contoh, nama-nama sungai, lalu ada banyak ya, lautan atau samudra, itu juga salah satu bagian dari geografis. Juga ada pegunungan ya, gurun, kepulauan, atau juga bisa digunakan untuk provinsi, keluarga, ataupun kebangsaan. Ya, misalkan di sini di Obama ya, di, jadi de-nya kita ucapkan dengan di ya, untuk kata benda yang diucapkan huruf awalnya dengan vowel atau huruf vokal. Sekali lagi, untuk yang contoh ini kita bacanya di Obama ya. Ini adalah salah satu contoh nama keluarga ya, contoh-contoh benda yang merupakan keluarga besar ya, dari nama keluarga besar Obama misalnya. Lalu ada untuk contoh gurun, the Sahara ya, contohnya gurun Sahara. Lalu untuk kebangsaan misalkan the Javanese ya, the Javanese. Javanese ini juga salah satu yang boleh kita bilang ini merupakan juga kebangsaan, jadi kita juga gunakan the. Lalu juga untuk berikutnya contoh di Amazon ya, kita bacanya di ya, karena Amazon ini kita ucapkan dengan huruf vowel atau huruf vokal, maka di Amazon ya. Amazon inilah yang juga merupakan bagian dari sungai ya, juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan geografis ya. Saya kira simple rekan-rekan ya. Mungkin kalau dijabarkan satu persatu hal-hal seperti ini untuk penggunaan bagaimana the digunakan pada kata-kata benda, tentu saja bisa banyak ya, banyak sekali. Namun secara garis besar atau kesimpulan, rekan-rekan ingat dengan 3 hal ini ya. Yang pertama, benda yang sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya, atau bisa rekan-rekan ingat aja bahwa bendanya diucapkan atau disebut 2 kali ya. Nah, itu salah satu cara kita gimana ya kalau kita bilang mau mengingat penggunaan kata the pada kata-kata benda. Jadi untuk awalnya perhatikan, the selalu diletakkan sebelum kata benda atau di depan kata benda ya, in front of a noun. Jelas ya? Lalu bagaimana digunakan dalam suatu benda-bendanya, benda-benda yang seperti apa kita pakai the. Itu tadi suatu hal yang kita bilang tadi, bahwa dia ada dua frase ya, I have a book dan is very interesting. Maka the booknya ini di 2 kali disebut, kita gunakan the. Lalu yang untuk bagaimana cara kita mengingat untuk penggunaan the berikutnya, bisa diingat sebelum kata-kata benda yang berkaitan dengan hal-hal yang unik ya. Unik itu satu contoh
benda itu tuh cuman ada satu, ya, cuman ada satu, atau the only ya. Saya ngucapin the, padahal the only, tapi kita ucapkan the only karena the juga digunakan juga untuk only ya, the only. Ini salah satu yang bisa rekan-rekan ingat. Hanya satu, jadi berkaitan dengan unik. Dan berikutnya untuk instrumen ya, alat-alat musik ya, sebagai contoh gitar, piano, dan sebagainya. Dan yang ketiga, poinnya adalah sebelum kata benda yang berkaitan dengan, yang berhubungan dengan, yang mengatakan mengenai geografis ya. Geografis itu tentu kepulauan, gurun, pegunungan, sungai. Dan selanjutnya untuk nama-nama keluarga, nama-nama keluarga di sini dalam hal ini kolektif ya, keluarga besar atau yang berbentuk plural ya. Lalu juga untuk kebangsaan, suku ya, seperti Jawa ya, the Javanese itu juga disebut kebangsaan, atau kata lainnya mungkin bisa rekan-rekan katakan suku. Lalu untuk yang di Amazon ini salah satu hal yang berhubungan dengan geografis. Baik, kiranya itu dulu ya rekan, bagaimana cara kita mengingat definisi atau mengingat bagaimana the merupakan kata sandang, salah satu kata sandang yang disebut kata sandang tertentu, atau definite itu artinya tertentu, pasti, atau yang dalam hal ini kita bisa katakan sudah merupakan benda yang sudah didefinisikan ya. Jadi yang sudah jelas, mungkin seperti itu. Ya, ingat ya. Ini merupakan kontras dari kata sandang dan en ya. Ini saya ingatkan kembali, dan en itu secara itu merupakan gambaran indefinite yang artinya tak tentu atau yang bersifat umum. Ya. Baik. Penekanan untuk kali ini saya jelaskan penekanan pada definite article ya. Penekanannya mengenai kata sandang tertentu. Baik, nanti lebih lanjut kita akan lebih banyak menggunakan the pada kalimat-kalimat ya, karena memang the most frequent in English ya, karena the itu juga merupakan hal yang paling sering ya, yang paling sering ada dalam kata dalam bahasa Inggris. Baiklah rekan-rekan, kiranya untuk saat ini penjelasan saya cukupkan, dan kita jumpa kembali dalam video selanjutnya. Terima kasih, salam.